orientasi kegiatan yang harusnya menyesuaikan diri mahasiswa agar dapat menyesuaikan dirinya ke lingkungan baru, ini malah menyesuaikan diri ke alam lain. Jadi kenapa gitu? Ospek itu nggak berpusat pada dua hal ini aja. Terfokus, jelas, dan tidak membebankan. Kenapa gitu? Ospek harus membuat mahasiswa ini datang jam 5 pagi, terusnya membawa apa sih name tag yang pakai kardus lah, terusnya mungkin kunciran rambut untuk cewek itu harus beda warna, beberapa kunciran. Come on gitu. Halo semuanya, kembali lagi di Mencari Ilham. Oke, pada kali ini kita sedang mengalami situasi yang maybe belum pernah dialami dalam 100 tahun terakhir, khususnya untuk mahasiswa baru. Jadi, mahasiswa baru biasanya nih sekarang tuh udah mulai dapat broadcast dari calon senior, orang lagi mungkin daftar ulang, yang mana perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi penerimaan mahasiswa baru. Ya, PMB atau ospek itu adalah sesuatu yang kayak wajib lah ya dialami oleh calon mahasiswa baru maba, yang mana konon kata sebenarnya nggak tahu juga sih apa tujuan ospek ini gitu kan. Banyak yang bilang ini mah bentuk balas dendam senior aja karena dulu pernah dikerjain senior sebelumnya. Jadi kayak bukannya orientasi, malah bentuk saling mengerjai gitu. Padahal mestinya adanya program orientasi ini, ya namanya juga orientasi ya, memberikan kesempatan atau wadah kepada mahasiswa baru agar dapat menyesuaikan diri di lingkungan perkuliahannya, di lingkungan perguruan tingginya. Unfortunately, itu kenyataannya gitu. Seperti kasus-kasus yang bahkan kita pernah dengar, ospek melahirkan korban jiwa, bang. Orientasi kegiatan yang harusnya menyesuaikan diri mahasiswa agar dapat menyesuaikan dirinya ke lingkungan baru, ini malah menyesuaikan diri ke alam lain. Kan tentu itu hal yang sangat tidak diinginkan ya. Oleh karena itu, seyogianya idealnya itu bagaimana kegiatan dirancang itu bertujuan agar membuat mahasiswa ini dapat menyesuaikan dirinya. Sehingga pertanyaannya adalah, sebenarnya acuannya itu apa sih gitu? Agar membuat mahasiswa ini dapat dikatakan able to adjust in the college atau ya university lah, perguruan tinggi. Nah, kalau kita bedah nih dari salah satu pandangan ya, college adjustment adalah suatu keadaan di mana mahasiswa itu dapat menyesuaikan secara akademik dan juga secara sosial di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Karena terdapat perbedaan gaya atau metode atau cara belajar yang signifikan antara SMA atau jenjang pendidikan sebelumnya dengan perguruan tinggi, di mana di perguruan tinggi mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri, lebih proaktif, lebih memiliki inisiatif untuk mencari bahan-bahan, dan lebih banyak referensi yang harus dibaca sehingga kemampuan untuk membaca menjadi harus lebih terampil lah gitu. Itu dari segi akademik. Dan yang tadinya mungkin guru, wali kelas itu ya sangat memandu, memastikan siswa ini let's say datang ke kelas, kalau di kuliah udah gitu, nggak masuk ya bodo amat, nanti absensi kurang, nggak bisa ujian, nilai jelek, tahun depan ngulang kan gitu kan. Jadi kayak lebih independen ya, lebih kayak nggak diurusin gitu. Nah itu kan secara akademik berubah total. Dan selain akademik juga secara sosial. Kenapa sosial ini berubah? Karena kita tahu lah ya, kalau misalkan zaman SMA, mungkin dari segi kegiatan, pertama dari jumlah siswa lah. Ya, di perguruan tinggi much bigger, jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan ya kita zaman SMA gitu ya. Dan juga berbagai macam jumlah ini itu bahkan mungkin datang dari berbagai tempat, sehingga diversity-nya itu lebih besar. Lebih banyak keragaman dalam mahasiswa itu sendiri. Selain itu, di lingkungan kampus itu kan banyak banget ya kegiatan seperti unit kegiatan tuh banyak banget, baik yang mungkin disebut dengan unit kegiatan ataupun mungkin komunitas, karena tadi gitu udah si perguruan tinggi ini sudah semacam prototype dari the real world gitu, dari dunia sebenarnya.
Sedangkan di SMA kan enggak, masih lebih teratur, strukturnya lebih jelas, lebih dibatasi gitu ya. Sedangkan di perkuliahan enggak. Makanya inilah yang, karena ini ada dua hal yang sangat signifikan dalam tadi ya, mungkin perbedaan lingkungan itu, sehingga yang perlu dipersiapkan adalah mahasiswa agar memiliki keterampilan sehingga bisa menghadapi dua hal yang baru ini, yaitu akademik dan social environment, lingkungan sosial. Oleh karena itu, ya menurut aku pribadi, kegiatannya harusnya dipusatkan pada pertama, bagaimana memberikan skill atau keterampilan dapat menunjang si mahasiswa baru ini memiliki skill yang dibutuhkan, misalkan reading comprehension. Di perkuliahan, dan kalau misalkan aku di psikologi Unpad, itu diperlukan kemampuan untuk memahami textbook berbahasa Inggris. Yang biasanya kita baca buku-buku BSE gitu ya dari pemerintah bahasa Indonesia, dan cukup to the point dan cukup sederhana, sedangkan sekarang baca textbook. Yang mana satu mata kuliah itu mungkin lebih dari satu main resource-nya. Jadi kemampuan untuk membaca textbook dan even jurnal. Bayangin, membaca artikel jurnal. Aku tuh baru pertama kali mendengar jurnal in a scientific way, misalnya artikel jurnal itu pas kuliah gitu, sedangkan sebelumnya jurnal ya diary gitu kan, dan disuruh baca jurnal kayak what the, apa ini gitu. Menurut aku tuh membaca jurnal itu susah ya, even sampai sekarang pun bagaimana aku dapat memahami jurnal itu susah dibandingkan membaca textbook yang biasanya uraian tuh lebih dipermudah lah bahasanya, dibandingkan jurnal yang udah compact banget dan biasanya jelasnya nggak terlalu jelas tuh, sehingga kita harus merujuk ke jurnal lain dan menjelaskan bagian misalkan let's say metode penelitian menggunakan confirmatory factor analysis. Di jurnal tuh nggak dijelasin ini CFA ini confirmatory factor analysis itu apa, harusnya lagi di buku rujukan di jurnal ini, atau nggak penelitian lain yang menjelaskan tentu lebih detail. Wah, jadi capek. Nah, tapi benar, misalnya beban akademiknya setinggi itu, tapi kita berapa banyak gitu yang kegiatannya concern terhadap membina kemampuan ini dalam ospeknya. So, is it such a waste? Padahal ya kita salah satu tujuan utama di masuk ke perguruan tinggi atau jenjang pendidikan lebih tinggi adalah untuk bisa mempelajari hal-hal yang ya di jenjang akademik tersebut gitu kan. Jadi ini yang lack biasanya, kurang ditekankan dalam aktivitas ospek. Yang kedua, social environment. Karena banyaknya berbagai organisasi kemahasiswaan, baik itu intra ataupun eksternal, itu membuat si mahasiswa ini ya asing kan, kayak harus gimana ya. Makanya menurut aku tuh, dulu aku pernah tuh zaman maba, tapi unfortunately itu nggak dilestarikan, padahal sayang banget. Itu ada namanya program magang organisasi atau magang kepanitiaan. Kebayang nggak sih? Jadi kayak kalau misalkan kita masuk gitu ya, ada kepanitiaan sedang berjalan, nih maba-maba nih, disuruh tuh ikutan. Yaudah kamu magang aja di kepanitiaan ini, misalkan dia ya entah jadi bagian beres-beresin bangku kayaknya, angkat speaker, ataupun mungkin untuk bagian surat ya dia bagian ngetik-ngetiknya, dikasih format suratnya. Zaman dulu ya, zaman SMA kalau mau pakai ruangan selesai gitu. Sedangkan kalau di perkuliahan kita harus bikin surat izin, diujukan kepada let's say manajer akademik ataupun representasi dari dekanat, terus ya nunggu ditandatangani dulu. Maksudnya kayak there is a much more complex birokrasi dibandingkan zaman kita waktu masih SMA. Dan ini menurut aku yang tadi perlu dilatih. Dengan cara apa? Magang tuh kataku keren banget. Jadi kenapa gitu? Ospek itu nggak berpusat pada dua hal ini aja. Terfokus, jelas, dan tidak membebankan. Kenapa gitu? Ospek harus membuat mahasiswa ini datang jam 5 pagi, terusnya membawa apa sih, name tag yang pakai kardus lah, terusnya mungkin kunciran rambut untuk cewek itu harus beda warna, beberapa kunciran. Come on gitu, maksudnya itu apa gitu, tujuannya apa? Ya maybe panitia-panitia itu mempunyai tujuan yang jelas ya, tapi kenapa nggak dikomunikasikan itu sehingga kita mempunyai rasionalitas yang jelas bahwa oh, kegiatan itu ada maknanya loh. Oh, dengan gue bangun jam 4 pagi harus udah menggunakan berbagai macam atribut ospek yang aku sendiri nggak tahu sebenarnya itu maknanya untuk apa dan kegunaannya itu bagaimana gitu ya. Itu, oh ternyata ada maknanya gitu. Unfortunately kita nggak menerima informasi itu. Kita tidak diberitahukan sebenarnya the reason behind these activities apa. Karena itu penting. Untuk membuat kita yang nggak hanya sedang mengikuti karena dogmatis gitu, karena ini harus, kok nggak lu akan digebugin, kok nggak lu nggak dapat let's say jahim and whatsoever. Ya emang jahim itu fungsi buat apa gitu. Maksudnya itulah bagaimana birokrasi, dan itu sebenarnya harus
menurut aku diberitahukan dan diberikan kesempatan kepada mahasiswa ini untuk mencobanya gitu. Oleh karena itu, menurut aku dengan adanya sekarang nggak ada ospek itu, mungkin alhamdulillah, karena itu sudah nggak ada gitu ya kegiatan-kegiatan yang mungkin meaningful, tapi aku nggak tahu meaningnya apa gitu. Dan sebenarnya in some way menurut aku dengan adanya corona ini gitu ya, pandemi ini, a new form of ospek harus ada sih. Karena di beberapa penelitian sebelumnya tidak sedikit gitu mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Dengan adanya ospek baru ini, mungkin ospeknya adalah memberikan pelatihan kepada mahasiswa baru gitu untuk menggunakan let's say video conference untuk tadi misalkan tetap ya bagaimana nih mencari literatur secara online, karena kan perpus fisik masih ditutup ya. Itu loh, kayak itu kan sebenarnya masih bisa diberikan. Dan I think it is very suggestible gitu, sangat disarankan. Pertama, mereka mengalami kondisi untuk online learning itu ya pertama kali gitu kan. Terlebih lagi ini different konteks SMA ke perguruan tinggi, yang mana beda banget perlakuannya. Mungkin itu gitu. Selain itu juga mungkin tadi terkait dengan keorganisasian komunitas yang ada. Kalau emang susah untuk memberikan wadah kepada mahasiswa agar dapat info atau magang atau segala macam, at least information, booklet, list komunitas atau unit kegiatan yang ngapain, anggotanya seperti apa, something like that lah gitu. Sehingga kita mempunyai kesiapan yang lebih sebagai mahasiswa baru untuk masuk ke lingkungan kampus tersebut. Jadi, apakah tidak adanya ospek mainstream yang seperti sekian zaman-zaman lalu itu adalah hal yang perlu disyukuri? Tanggapan kamu gimana? Oke. Sekian dari aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Oke guys, thanks for watching. Kalau misalkan teman-teman mau melihat berbagai video lain yang mengenai self-development ataupun mengenai penambahan hasanah pemikiran, teman-teman bisa banget nih klik subscribe di sebelah kanan teman-teman ini dan juga nyalakan notification-nya ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau lihat berbagai video lain yang berhubungan dengan ini, bisa lihat di sebelah kiri teman-teman. So stay tuned and see you next time.